Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, peserta kajian atau para santri, santriwan dan santriwati pesantren digital Bubur Subuh di mana saja berada. Tak lupa host kita yang begitu khas menyampaikan membuka acara, walaupun hari ini sedikit galau sehingga bahasanya agak sedikit kacau. Tak lupa juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dan juga jamaah yang hadir di Masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan kita sekalian dengan duduknya kita mengisi waktu antara asar sehingga masuk waktu berbuka dengan hadir di majelis ilmu. Terlebih lagi majelis ini adalah sebuah kajian yang menurut saya istimewa, karena kita membaca sebuah kitab yang langka dan unik serta istimewa. Sebuah kitab yang mengkaji studi kritis matan hadis-hadis yang berseberangan dengan qawaid, sehingga layak hadis tersebut disebut dengan hadis yang sahih dengan memenuhi 5 kriteria syarat hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Tidak lain untuk menjaga kemuliaan sunnah dan juga kemuliaan syakhsiyah profil baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab yang kita kaji adalah sebuah kitab tulisan, karya tulis dari tokoh pakar hadis akhir zaman. Ya. Seorang ulama alim di bidang usul, di bidang hadis dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Hujjah As-Sayyid Abdullah Ibn Sayyid Muhammad Ibn Sayyid As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullahu rahmatal abrar. Sampai kita pada kajian tentunya di permulaan masih di muqaddimah yang beliau sampaikan. Oleh karenanya mari kita buka kajian ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih
wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila ruhi mu'alif hadal kitab Al-Imam Sayyid Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala wa jami' masyayikhina al-muntasibina ila al-muallif anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum nafahatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin memberitahukan sebuah undangan baik melalui kajian hadir melalui virtual atau hadir dengan jasad dan ruhnya pada hari Jumat lusa, insyaallah kita di waktu pada asar ini kita akan adakan peringatan haul. Yang pertama memperingati haul dari ibunda umat beriman As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang wafat pada tanggal 11 Ramadan. Kemudian juga haul gurunda mulia kami Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki yang wafat pada tanggal 15 Ramadan. Juga gurunda Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, dan juga sekaligus peringatan haul dari Ashabul Badr, para sahabat-sahabat yang wafat di peperangan Badar yang wafat pada tanggal 21 atau 20 Ramadan. Nah, kita akan adakan peringatan haulnya pada hari Jumat dengan membaca surah-surah pilihan dari Al-Quran, zikir, jama'i, untuk kita hadiahkan pahalanya kepada arwah-arwah mereka yang suci. Saya bermohon pada Allah agar Allah berikan keberkahan ilmu dan kesalehan mereka untuk kita semua. Kapan acaranya? Hari Jumat. Waktunya kapan? Ba'da asar. Di mana? Di sini, di markas Bubur Subuh, yaitu di Masjid Nurul Yakin, Jalan Haji Syahrin, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tafadhal hadir di sini. Ingat, datang ke sini untuk menjemput keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekaligus berbuka di sini. Insyaallah ada masakan yang berbau Arab, ya, akan ada di sini berbuka puasa. Insyaallah taala. Nah, yang nggak sempat hadir, paling nggak pantau melalui media Zoom atau live streaming Facebook Bubur Subuh, ya, live streaming Facebook Bubur Subuh. Tapi kalau memang dekat daerahnya, fadhal hadir, silaturahmi kita sambil kopi darat. Nah, apa? Kopi darat. Insyaallah taala hari Jumat tanggal 15 Ramadan esok, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka semua. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai kita pada ucapan al-muallif. Faqala as-sayyid al-muallif al-imam al-hujjah al-hafidh al-muhaddith Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih ila an qala nafa'anallah bi'ulumih wa bi'ulumikum jami'an. Amin ya rabbal alamin. Ila an qala ghaira anna ta'ifatan minal mulhidin iqtasaru 'alal amal bil Qur'an wa nafau al amal bis sunnah wa ta'allalu bi'ilalin wahiyah. Beliau menyebutkan
Namun sayangnya ada ta'ifah, kelompok kecil minal mulhidin, dari orang-orang ateis. Ya, al-mulhid ini artinya orang yang ingkar. Ya. Yulhiduna, orang yang ingkar. Mereka iqtasaru, hanya mau memilih satu. Artinya iktisar, meringkas. Hah? Enggak, meringkas. Artinya meringkas apa sih? Penjelasannya, iqtasaru, meringkas, alal amal, ya, untuk hanya beramal bil Quran, dengan Al-Quran, wa nafau, dan mereka menafikan al-amal, beramal bis sunnah, dengan sunnahnya Rasul. Bahasa lainnya ingkar sunnah. Mereka hanya pakai Quran katanya, mengingkari sunnah. Baik. Wa ta'allalu bi'ilalin wahyah. Wa ta'allalu bi'ilalin wahyah. Mereka beralasan dengan bermacam alasan, tapi hakikatnya alasannya lemah. Di sini komentator kitab, murid beliau As-Sayyid Hasan bin Ali As-Saggaf berkata, walam yadhhab ila tarkis sunnah wa adamil amali biha ayyu firqatin min firaqil muslimin al-muhtaramah. Beliau menyebutkan, ya, sekedar pengingat, kata beliau, yang dimaksudkan para ateis ini bukan kita. Beliau menyebutkan walam yadhhab ila tarkis sunnah, tidaklah orang memilih, ya, tidaklah ada yang memilih, artinya bermadzhab itu apa? Memilih satu pandangan, satu aliran. Ila tarkis sunnah, untuk meninggalkan sunnah, wa adamil amal, dan tidak mau mengamalkan biha, dengan sunnah, ayyu firqatin, ya, mana-mana kelompok min firaqil muslimin, dari kelompok-kelompok orang Islam al-muhtaramah, yang terhormat. Contohnya kal Mu'tazilah. Sekalipun Mu'tazilah, mereka bukan orang-orang yang ingkar sunnah. Wal Imamiyah, sekalipun Syiah Imamiyah, mereka juga tidak mengingkari as-sunnah. Cuma paling perbedaannya definisi sunnah, itu saja. Wa Zaidiyah, begitupun madhab Zaidiyah, mereka tidak ingkar sunnah. Wal Zaidiyah kebanyakan di mana nih? Ini cabang dari pemikiran Syiah atau madhab Ahlul Bait yang ada di Yaman. Ya, ini, jadi dari apa namanya, mereka bermadhab pandangan dari Al-Imam Zaid bin Ali. Ya, Zaid bin Ali. Kalau Imamiyah, mereka ramainya di mana? Di kawasan Irak dan Iran. Ya. Wal Ibadiyah, begitupun apa namanya, aliran atau sekte Ibadiyah, ini ramai di mana nih? Ramainya di daerah Oman, Kesultanan Oman. Ya, ada mirip-mirip Mu'tazilah dikit lah. Ya. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Gak ada tuh. Jadi beliau ini mengingatkan, selain Ahlus Sunnah, sekalipun Mu'tazilah, Imamiyah, Ibadiyah, Zaidiyah, tidak ada yang mengingkari sunnah. Cuma mungkin yang nggak sepakat ada dengan Ahlus Sunnah, kita nih perbedaan memahami definisinya aja. Itu, ya, definisinya. Jadi dalam Islam ini perlu dipahami, ikhwan akhwat sekalian, ada dua madrasah besar. Madrasah sahabah dan madrasah ahlul bait. Itu, ya. Nah, Syiah ini lebih condong, ya, kepada merujuk madrasahnya Ahlul Bait. Mereka mengutamakan pemahaman Islam, ya, memprioritaskan dari jalur Ahlul Bait. Bahkan yang ada juga yang ekstrim hanya Ahlul Bait, tidak menerima yang lain dari sahabat. Ya, ada juga madrasah sahabah, artinya lebih memprioritaskan sahabat selain Ahlul Bait. Itu. Ada yang menggabung dua-duanya ala sawa. Itu, ya. Sekalipun perlu diingat, di kalangan kita Ahlus Sunnah juga hadisnya populer, bahkan mutawatir, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim diantaranya bersumber dari sekian banyak sahabat, walaupun yang populer dari Zaid ibn Arqam, bahwa
ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk apa? Berpegang kepada dua pusaka, ya, dua pusaka yang begitu berharga, yang dikenal dengan Ats-Tsaqalan, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Ya, Al-Quran dan Ahlul Bait. Kalau para sahabat secara umum, mereka orang-orang yang mengerti tentang Rasulullah, maka orang yang di sekitar rumah Rasulullah lebih mengerti tentang keadaan Rasulullah. Itu aja logikanya. Ya. Baik. Balil jami' muttafaquna 'alal amali bis sunnah an-nabawiyah al-mutahharah. Bahkan semua tadi Ahlus Sunnah maupun Mu'tazilah, Imamiyah, Zaidiyah, Ibadiyah sepakat, ya, amal dengan Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah yang suci. Wa kutubuhum al-fiqhiyah wal aqaidiyah wa ghairuha khairu syahidin ala dhalik. Ya, kitab-kitab mereka baik yang bersifat fikih ataupun aqaid, ya, teologi, dan tafsir, itu sebaik-baik saksi yang menyebutkan hal tersebut, bahwa mereka sepakat mengamalkan sunnah walaupun berbeda dalam masalah definisinya. Kalau misalnya Syiah, sunnahnya itu yang diriwayatkan daripada imam-imam maksum misalnya, gitu ya. Nah, kalau kita lebih terbuka, ya kan, para imam al-bait kita terima riwayatnya, dari istri-istri Nabi kita terima riwayatnya, sahabat-sahabat, ya, dengan definisi syar'i, ya, sahabat-sahabat dengan definisi syar'i, bukan definisi yang bersifat urfi atau lugawi saja. Kama tafaqaha ulama ahli sunnah min ghairil musyabbihah wal mujassimah. Sebagaimana sepakat mereka itu bersama ahli sunnah. Nah, dari selain al-musyabbihah wal mujassimah. Nah, ini yang masalah dua nih yang bikin kadang-kadang jadi biang perkara nih. Kelompok yang dikenal dengan sebutan musyabbihah dan mujassimah. Musyabbihah ini kelompok-kelompok yang dalam pandangan aqaidnya, ya, bahkan menjadi usul aqaid, meyakini Allah ada keserupaan dengan makhluknya. Dari bermacam sisi nanti yang dibahas sendiri. Mujassimah, kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki raga, jisim seperti kita juga. Ya, ala adami bina'il aqidah ala haditsil ahad, ya. Karena mereka ini memang kalau mujassimah dan musyabbihah, mereka menerima hadis ahad dalam panduan akidah. Kalau kita tidak, nah, kita nggak bisa. Kita hanya menerima dasar untuk landasan atau dalil untuk menjadi sebuah pemahaman di bidang akidah hanya dalam hanya dengan hadis-hadis yang bersifat mutawatir, ya, Al-Quran dan hadis-hadis yang bersifat mutawatir. Wa sayyidina al-musannif al-Ghumari a'lallahu darajatah ma'ahum fi kulli dzalik. Nah, penulis ini kata beliau bersama mereka orang-orang yang meyakini, ya, yang meyakini bahwasanya tidak menerima hadis ahad, ya, untuk landasan akidah. Usuluddin enggak boleh dipakai dengan hadis-hadis ahad. Baik, wa kitabuhu hadza khairu syahidin ala dzalik. Kitab yang ini yang kita baca nih, ini juga sebaik-baik saksi, ya, yang membuktikan pemikiran dan pandangannya penulis. Wa qad ikhtalafa al-muslimun kama huwa ma'lumun ala ba'd al-ahadits bainal qabuli wa raddi wa hadza la ya'ni annahum taraku sunnah aw annahum la ya'khudhu biha. Nah, sedangkan kenyataannya umat Islam ini sebagaimana dimaklumi, ya, mereka di hadapan hadis-hadis, ya, itu ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang pro dan ada yang kontra dengan hadis-hadis ahad. Dan ini bukanlah menunjukkan bahwa mereka meninggalkan sunnah dan tidak mau mengambil hadis-hadis yang diperselisihkan itu. Pahami, ya? Jangan sampai salah paham. Baik. Kembali kepada tulisan muallif. Wa ta'allalu bi'ilalin wahiyah. Mereka beralasan dengan bermacam alasan yang lemah. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, annal haditha, ini apa nih? Mereka ini orang-orang yang meninggalkan sunnah, ya. Ingkar sunnah, hanya menggunakan Al-Quran. Dasarnya diantaranya mereka punya pandangan
Karena hadis itu di dalamnya terdapat dhaifun katsir. Ya, terlalu banyak yang lemah, wa maudhu'at, dan juga yang palsu-palsu. Wa dakhalat fihi israiliyat. Di dalam hadis itu banyak masuk resapan-resapan dari riwayat-riwayat yang bersumber dari Bani Israel. Wa nahu dzalik, dan yang serupa itu ya alasannya mimma yudraku butlanahu bid-darurah, dari sesuatu alasan yang dijumpai, didapati ya kebatilannya secara urgensi. Artinya apa alasannya? Harus ditolak. Ya memang faktanya begitu. Hadis-hadis ada yang banyak yang palsu, banyak yang dhaif, sanadnya sahih tapi rupanya matannya bermasalah, sumbernya juga Israiliyat. Contohnya nih, misal hadis tentang populer. Hadis tentang bahwa Allah ciptakan Adam dari tulang rusuknya Adam yang bengkok. Hawa. Ya, Hawa dihidupkan dari apa? Diambil dari apa? Dari tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri yang bengkok. Oh. Ada lagi apa? Ada lagi Hawa ini penyebab Adam terjerumus godaan setan. Gara-gara wanita, maka wanita itu seburuk-buruk makhluk. Nah, ada lagi hadis rajam. Ada lagi banyak. Ya. Dan khususnya nih yang lagi ramai nih, hadis di seputar tanda-tanda akhir zaman. Itu sumber Israiliyatnya bukan main dahsyatnya. Ya. 3 hari lagi. Berarti sekarang Rabu, Kamis, Jumat besok ya? Ya khair, insyaallah. Ya kan? Fa inna ulama al-hadis ya. Fa inna ulama al-hadis bayyanud dhaif wal maudu fi kutubin khassah. Nah, dengarkan kata beliau nih. Sesungguhnya para ulama yang alim di bidang hadis itu bayanu telah menjelaskan mana hadis yang ad-dhaif, mana hadis yang palsu. Arti maudhu itu palsu. Maksud palsu apa? Maudhu ai wudi'a, letakin aja, jangan dipakai. Oh, itu artinya maudhu. Asal katanya wadu'a yad'u. Wadi'un maudhu'un, artinya itu taruh aja dah, jangan dipakai. Fi kutubin khassah, dalam kitab-kitab yang khusus membahas itu. Wa nabbahu, dan mereka juga memberikan apa? Warning, peringatan alal israiliyat, ya, atas hadis-hadis Israiliyat yang nanti katanya Nabi Isa bakal turun lagi. No, ya. Wah? Dajjal juga. Itu banyak. Dan subhanallah ya, contoh-contoh hadis masalah Nabi Isa dan seputar itu semua. Itu kalau ditarik-tarik mata rantainya bersumber pada perawi alumni ahlul kitab. Perawinya imma dulunya Nasrani, wa imma dulunya Yahudi. Satu contoh nih, ada lagi unik ya. Hadis yang diriwayatkan siapa? Biasanya nih dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis seperti ini nih. Kalau enggak Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Tamim Ad-Dari. Saudaranya lagi ada 1 orang. Ya, Aus Ad-Dari kalau salah. Ya. Kemudian ada lagi Abu Musa Al-Asy'ari di antaranya. Di antaranya ada beliau meriwayatkan hal seperti ini. Karena beliau kan di Yaman, dulu banyak orang Yahudi di Yaman. Asli orang Yaman. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn As. Ya. Artinya intinya orang yang dulu punya kaitan dengan ahli kitab. Contohnya hadis yang populer di kitab Maulid nih. Ad-Daibai. Ya. Al-hadithul awal. Al-haditsani. Ya, al-hadits awal. An Atha ibni Yasarin an Ka'bil Ahbar. Tuh, an Ka'bil Ahbar. Itu beliau seorang alumni ahlul kitab. Kita nggak bicarakan profilnya ya. Ini pokoknya gambaran aja. Namanya Ka'bun, julukannya Al-Ahbar. Apa Al-Ahbar tuh? Pendeta.
dulunya pendeta. Qala 'allamani abi. Telah mengajarkan padaku ayahku. Apa yang diajarin? At-Taurata. Taurat. Berarti beliau itu apa? Ahlul kitab. Ya. Taurat, pengaji Taurat. Illa sifran wahidan, kecuali satu halaman lembar. Ya, illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Ayahku nih kalau ngajarin aku Taurat, satu halaman terakhir enggak diajarin. Sampai situ hatam. Taruh di kotak. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku meninggal, artinya Ka'bul Ahbar ini memang dalam hadis ini disebutkan beliau ini mengaji Taurat. Ya. Maka ini kebanyakan hadis-hadis seputar Israiliyat ini bersumber dari perawi-perawi yang punya hubungan dengan pemahaman Israiliyat dari ahli kitabnya Yahudi maupun Nasrani. Kalau sahabat-sahabat besar kan kebanyakan yang tinggal di mana? Di Makkah maupun Madinah. Di Makkah ya, yang tidak berkumpul dengan orang Yahudi, kebanyakan orang-orang jahiliyah musyrik. Bahasa kerennya paganisme. Begitu. Baik. Nah, wa naqadu, dan mereka melakukan naqad. Apa naqad itu? Kritik. Terhadap apa? Ruwatal ahadits, para perawi-perawi hadis-hadis, naqdan dengan kritikan, matinan yang kokoh, mubinan yang jelas. Ala qawaida wa dawabit, di atas kaidah-kaidah dan dobit-dobit yang begitu teliti. Ya, standar yang begitu teliti. Kaidah standar yang begitu teliti. Yu'rafu, dapat dikenal, minha, dari hadis-hadis, perawi-perawi hadis tadi, man yuqbalu hadithuhu wa man la yuqbal. Siapa orang yang diterima hadisnya dan siapa orang yang enggak diterima hadisnya. Wa takallamu, dan mereka pun berbicara ala ilalil ahadits, ya, atas ilat-ilat, penyakit-penyakit hadis-hadis, baik yang az-zahirah yang tampak maupun wal khafiyah yang tidak tampak, sembunyi. Ma'a ilhamin, disertai adanya feeling atau insting, khassahumullahu bih, yang Allah istimewakan mereka dengan insting tersebut. Nah, ini gara-gara insting, gara-gara insting jadinya tersebut. Yudriku nabihi al-hadits al-mawdu'a, dengan insting tersebut, ilham tersebut, mereka mendapati mana hadis yang palsu. In kana, sekalipun ada, isnaduhu, sanatnya, fi zahir, dalam yang tampak, sahihan sahih. Namanya apa nih? Kajian apa? Naqdil mutun. Ya, kritik tentang kontennya hadis, walaupun sanatnya sahih, zahirnya, tapi rupanya terdapat penyakit-penyakit yang menyebabkan hadis ini bermasalah. Tentunya dengan pengalaman, kemudian juga ilham. Nah, baik. Iya, sebenarnya bukan. Masalahnya apa ilham artinya? Yang pas. Iya, feeling yang Allah khususkan mereka dengan itu. Gitu. Jadi harus ada hubungan dengan Allah dulu feelingnya. Nah, paling tidak kan kalau orang yang biasa mumarasah membiasakan diri dengan pengujian, sering menguji sesuatu, akan ada malakah, kekuatan khusus tuh. Apalagi biasa dengan bersama Al-Qur'an. Jadi bersama sensor. Jadi ada sensor. Iya, ada sensor khusus. Qala Ar-Rabi' ibn Khaisam. Ini kayaknya yang benar Khaisam nih, bukan Khasyam. Ya dulu baru sa. Innalil hadis, coba cari yang benar Khasyam apa Khaisam. Cari. Ar-Rabi' ibn, kalau saya yang pahami Ar-Rabi' ibn Khaisam. Mungkin salah cetak. Bukan Khasyam, bukan, tapi Khaisam. Coba lihat Google profil Ar-Rabi' ibn Khaisam. Oh, berarti benar. Berarti benar nih. Husain.
ya, berarti tulisan benar. Berarti bacanya apa? Ar-Rabi' bin Husaim. Kata beliau, innalil hadithi daw'an. Sungguh bagi sebuah hadis Nabi itu terdapat cahaya. Kadau'in nahar, seperti cahayanya siang hari. Ta'rifuhu, yang kamu kenal. Walil kadzib, dan bagi kebohongan itu terdapat zulmatun kadzulmatil laili tunkiruh. Seperti gelapnya, ada kegelapan, titik yang hitam, seperti gelapnya malam yang kalian ingkari. Jadi artinya apa? Kalau itu hadis benar dari hadis Nabi, dia akan bercahaya. Allah yarham Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Beliau kalau ada, saya ingat sekali beliau ini rahimahullah ta'ala, kalau dibawain sebuah kitab, ya, dibawain sebuah kitab, hadir dari orang, ya, ini kami saksikan sendiri beliau buka kitabnya, bagian depan, bagian belakang, ya, lalu beliau bilang, ini sepertinya, bahasa beliau gitu, mu'alifnya masih hidup. Walaupun belum nanya nih, mu'alif masih hidup. Hah? Ya udah buka. Nah, depan, buka belakang. Bukan nerka ya, bukan ramal. Ada tadi itu ilham. Ini mu'alif masih hidup. Ya. Nah, kalau beliau berkatakan kalau mu'alifnya sudah meninggal, itu cahaya kitabnya beda. Paham enggak? Artinya apa? Gambar keikhlasan. Kan ini ilmu kan nur ya. Ilmu cahaya. Maka hadis Nabi juga mengandung cahaya. Kalau benar dari Nabi itu auranya gitu loh. Auranya tuh mencorong. Kalau ada kepalsuan, gak usah orang alim banget, orang biasa juga kayaknya. Kalau kita biasa memarasa dengan Al-Quran nih, berteman dengan Al-Quran, udah ada senternya, udah ada cahayanya, ini kayaknya Nabi gak mungkin begini deh. Coba cek ulang. Nah, tahu gak? Dan Hatta Abu Yusuf Muhammad juga suka begitu. Ya, Habib Hasan Syatiri juga suka begitu. Kalau riwayat, sekalipun dalam kitab-kitab yang populer. Tapi kadang-kadang ada yang nggak mau pusing-pusing, nggak komen, udah aja. Ya, karena kan kadang-kadang nggak mau kalau di hadapan orang-orang umum publik ya, nanti jadi polemik atau jadi fitnah. Nah, kecuali ada kajian khusus untuk penelitian bedah hadis misalnya gitu ya. Baik, warwa Ahmad ibn min Tariq Rabi'ah an Abdul Malik ibn Sa'id ibn Suwaid an Abi Asyad atau Abi Humaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Riwayatkan ini dari Abi Humaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, Al-Khatib dalam Alkitabnya Al-Kifayah. Ya, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul haditsa anni." Jika kalian mendengar sebuah hadis ya tentang aku atau dariku, ta'rifuhu qulubukum, maka hadis itu akan dikenal oleh hati-hati kalian. Kalau hatinya bersih, kenal ini hadisnya dari mana? Dari Rasulullah. Wa talinu lahu asy'arukum, dan menjadi lentur ya untuk hadis itu asy'arukum, bulu-bulu kalian. Artinya apa? Efeknya tuh bisa bikin merinding. Ya. Wa absyarukum, begitupun kulit-kulit kalian. Wa tarawna annahu minkum qarib, dan kalian memandang bahwa hal itu dekat dengan kalian. Fa ana aulakum bih, maka saya orang yang lebih utama lagi untuk menerima hadis itu. Jadi artinya kalau kamu dengar hadis tentang aku, lihat aja hati kamu nih. Tanya hati kamu. Istafti qalbak, tanya hatimu. Gimana? Nyaman gak dengar hadis ini? Kira-kira ini ucapan Nabi atau bukan? Kayak gini jamaah sekalian, kalau kita baca kalam-kalamnya ulama yang saleh, yang bersih, ahli sofa, sarirahnya, atau contohnya kalau kita baca kalam-kalamnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, dalam kitabnya yang dirangkum namanya Nahjul Balaghah, kita rasain kayaknya auranya ngena banget. Itu sahabat. Masa ucapan Nabi nggak bisa kayak begitu? Ya karena Nabi Quran yang berjalan. Quran aja bisa begitu menyentuh, ya, mendobrak jiwa. Masa ucapan Nabi tidak? Tuh.
Sekalipun diriwayatkan lafadznya aja. Paham nggak? Maknanya. Sekalipun diriwayatkan dengan maknanya. Karena mayoritas kalau nggak dikatakan semua, hadis Nabi ini, khususnya yang ahad, itu diriwayatkan secara makna. Artinya makna, paham nggak artinya makna nih? Begini. Sekarang antumnya dengerin ini kajian saya. Dengar nggak kajian saya nih? Penjelasan saya. Ada nggak di antara kalian yang setelah ini pulang ke rumah, tanya ketemu istri, ketemu temennya, ketemu orang tuanya, keluarganya, tadi ikut ngaji nggak sama di bubur subuh sama Abi Fawaz tuh, Fawaz Abi Zawiyah ngaji, tolong dong terangin tadi yang sampein sama dia. Gimana? Bisa nggak nyampein seperti sama kayak omongan saya? Persis. Itu bukan yang nyampein namanya, Facebook yang nyampein. Nah, Anda paling menceritakannya apa? Begini tadi tuh, ya. Walaupun nggak kesimpulan dari awal sampai akhir nyeritain, tapi nggak mungkin sama lafadznya. Jangankan ente, saya juga sudah ngulang lagi nggak bisa. Paham nggak? Ucap lagi persis kayak gini. Ayo dong, jelas lagi dong kayak tadi. Iya bisa, cuman nggak bisa kayak gini lagi omongannya. Lafadznya. Jadi maknanya diriwayatkan bil makna. Kalau Al-Quran bil lafadz. Lafdzan wa ma'nan. Artinya nyampe pada kita lafaznya sama dengan apa yang Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebaliknya kata Rasulullah, wa idza sami'tumul haditsa anni tunkiruhu qulubukum. Kalau kalian mendengar sebuah hadis tentang aku, hati kalian mengingkarinya. Ya. Wa tanfaru. Nafara yanfaru. Ya. Kalian lari darinya. Lari apa? Asy'arukum, rambut-rambut kalian, bulu-bulu kalian, absyarukum, kulit-kulit kalian. Lari, nggak mau dengerin itu nggak serak begitu kalau bahasa kita. Wa tarawna annahu minkum ba'id, dan menurut kamu itu adalah jauh untuk kita terima. Fa ana ab'adukum minhu, maka saya orang yang lebih jauh dari kalian untuk apa? Menerima hal itu. Qala Al-Hafidz Ibn Rajab, berkata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali. Nah ini Ibn Rajab Al-Hambali ini cicitnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Nah ini ya. Bukan, itu Ibn Jauzi, ini Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, penulis kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Wa isnaduhu annahu qila ala syartil Muslim. Kata beliau, hadis ini nih, tadi nih, ya, itu disebutkan bahwa ini sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Artinya sahih ala syartil Muslim. Walakinnahu ma'lul. Tapi hadis ini juga terdapat ilat. Apa ilatnya? Fa innahu, maka hadis tadi rawahu Bukair ibn Ashaj an Abdul Malik ibn Sa'id an Abbas ibn Sahal an Ubay ibn Ka'ab qala idza balagakum anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yu'rafu wa yalinul jildu faqad yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam al khair wa la yaqulu ilal khair wa qala al-Bukhari hadza asbahu. Ya. Tadi hadis sekalipun ala syarti Muslim tapi terdapat ilat. Nah, kalau di sini yang lebih cocok nih, lebih serupa apa nih? Mirip nih, hadis yang diriwayatkan siapa? Ubay ibn Ka'ab, bukan sami'tum tapi idza balaghakum. Jika sampai pada kalian dari Nabi. Apa itu? Ma yu'rafu. Apa yang dikenal? Wa yalinu al-jildu, dan kulit pun menjadi apa? Lentur, artinya tenang. Faqad yaqulun nabi al-khaira, maka terkadang Nabi ya mengucapkan hal yang baik, wala yaqulu ilal khair, dan tentunya Nabi juga enggak akan berkata kecuali yang baik. Wa qala al-Bukhari hadza asbahu. Hadis ini juga serupa dengan tadi yang pertama tadi. Wa rawa Yahya ibn Adam. Yahya ibn Adam, ini Adam nama orang ya, bukan Nabi ya. Yahya ibn Adam maksudnya. An ibni Abi Dhu'ab, ya. An Sa'id al-Makburi, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, lagi hadis yang serupa nih
Dari Abu Hurairah, "Idza haddatstum anni haditsan ta'rifunahu wa la tunkirunahu fasaddiquh." Tuh. Kalau ada kalau apa namanya? Kalian meriwayatkan hadis dariku sebuah hadis, ya. Menceritakan dariku sebuah hadis yang kalian kenal itu hadis. Wala tunkirunahu, dan kalian apa tidak ingkari itu hadis, fasaddiquh, maka benarkanlah. Fa inni aqulu ma yu'rafu wa la yunkar. Aku hanya mengatakan hal yang ma'ruf, tidak pernah mengatakan hal yang mungkar. Itu cirinya tuh. Nabi nggak pernah mengatakan hal yang mungkar. Oh, lalu gimana? Ada hadis yang serem-serem. Oh, hadis yang serem, yang kelihatannya apa namanya agak mengarah kepada porno aksi mengarah kepada brutal, radikal, anarki. Nah, itu kayaknya bukan ucapan Nabi. Nabi itu la yaqulu illa ma'rufa. Tuh, paham enggak? Wala yaqulu illa ma'rufa. Kan di kitab apa tuh? Maulid itu ya? Ya, wala yaqulu illa ma'rufa walahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi alal ma'nal jazal. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjala wa huwal abu syafiq lil yatimi wal armala. Tuh. Walahu ma'a suhulatihi al haibatul qawiyah allati tarta'idu minhu fara'isul aqwiya minal bariyah wa min nasyitibihi ta'taratit at-turuq wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik. Kemudian wa idza hudditstum anni bi haditsin tunkirunahu wa la ta'rifunahu fala tusaddiqu bih fa inni la aqulu ma yunkar wa la yu'raf. Perhatikan tuh ya. Nabi tuh enggak pernah berkata yang mungkar, ya, hanya berkata yang ma'ruf. Kenapa? Karena Nabi sendiri aja memerintahkan umatnya untuk apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Masa Rasulullahnya berkata hal yang mungkar, ya, tidak berkata yang ma'ruf. Qala al-Hafidz Ibn Rajab wa hadzal hadits ma'lulun aidan. Hadis ini juga terdapat ilat. Wa qad ikhtalafu fi isnadihi ala ibni Abi Du'ab. Di sini ada ya-nya apa enggak? Du'ab apa Du'aib? Harus ada ya-nya ya. Ya. Wa rawahul hufadz anhu an Sa'idi mursalan. Wal mursalu ashahu inda aimatil hufadz. Minhum Ibnu Ma'in wal Bukhari. Nah, selain itu hadis tadi diriwayatkan oleh para hufadz. Ya. Para hufadz meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Ibnu Abi Du'ab ini. Secara daripada Sa'id secara mursal. Walaupun mursal itu lebih sahih menurut para imam-imam hadis yang hufadz. Di antara siapa nih? Ibnu Ma'in. Ya. Wal Bukhari, wa Abu Hatim, Ar-Razi, wa Ibnu Khuzaimah, wa qala ma ra'aitu ahadan min ulama'il hadis yuthbitu waslahu atau waslahu. Ya, boleh. Walaupun sampai ngantuk apa-apa, yang penting ngaji. Ya. Aku enggak pernah melihat seseorang dari ulama hadis yang mensahihkan atau menetapkan hadis ini mausul ittisal kepada Nabi. Wa inna ma yuhmalu mithlu hadhil ahadits ala taqdiri sihhatiha. Sungguh pastinya hadis-hadis seperti ini diberikan kemungkinan dikira-kira kesahihannya. Tentunya karena dari maknanya memang sejalan karena matanya sejalan dengan kawaid. Ala ma'rifati a'immatil hadis al-jahabidah an-nuqad alladzina kathurat dirasatuhum li kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya atas pengetahuan para imam-imam hadis yang cerdas-cerdas, yang kritis-kritis, yang mereka telah banyak mempelajari hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan Nabi, wali kalami ghairihi, dan juga terhadap ucapan selain ucapan Nabi. Jadi karena banyaknya mumarasah,
seringnya di mudarosah ini ada, walaupun mungkin sanadnya tidak sambung, tapi dari sisi matan ya ini sesuai dengan panduan Quran. Nabi nggak mungkin dong mengucapin perkara yang mungkar, ya kan? Hanya mengucapin perkara yang ma'ruf. Wali kalami ghairihi lihali ruwatil ahadis, terhadap kondisi para perawi-perawi hadis. Wa naqalatil akhbar, dan para penukil-penukil kabar. Wa ma'rifatihim bisidqihim wa kidbihim, mereka pun mengenal betul tentang kejujuran perawi dan juga yang berbohong. Wa dhabtihim, telitinya mereka, wa hifdzihim, hafalan mereka. Fa inna haula'i lahum naqdun khasun fil hadis mukhtassuna bi ma'rifati. Mereka para ahli hufaz ini, ahli hadis ya, mereka memiliki kritik yang khusus terhadap sebuah hadis yang spesial tentang pengetahuan ini. Kama yakhtassul basirul hadzik, masyaallah. Sebagaimana yakhtassu atau yukhtassu, mendapat spesialisasi al-basir, orang yang basir, yang terang penjelasannya, pandangannya, al-hadzik, yang begitu tajam pemikirannya, saking tajamnya kadang orang nggak sadar tidur. Itu bukan ini ya, itu yang namanya hadzik. Kalau ini kan al-hadzik, ada alnya al-hadzik. Itu. Mungkin biar hilang ngantukannya diganti, tambahin al nih, selamatan. Ayam kuning, ayam putih, ayam hitam. Ya, al-hadzik bi ma'rifatin nuqud, yang mereka begitu ahli, tajam tentang mengenal nuqud, uang. Kalau bahasa ini, bahasa orang itu seperti ini, seperti orang yang ahli dalam mengetahui mana uang yang palsu, mana yang asli. Jayyidiha ya, waradiha, yang kualitasnya bagus maupun yang jelek. Karena orang udah ahli banget kan, nggak usah pakai itu kacamata besar. Sepatu. Padahal tongkrongan sama. Ini ori. Ini KW. Dari mana ente taunya? Anu tahu, udah pengalaman. Belum dipegang, baru lihat doang. Nah, dari gambarnya tahu. Nah, begitu juga orang kalau sudah senantiasa mubarasah dalam satu hal, udah kebiasaan, pengalaman, jadi ahli kan? Kadang otodidak aja orang bisa, apalagi dengan kajian disiplin ilmunya itu. Nah, orang kalau udah biasa berteman dengan Al-Quran, tiap hari dapat penerangan Al-Quran, bola matanya, akalnya, hatinya diterangi oleh Al-Quran, sesuatu yang gak sesuai dengan Al-Quran dia bisa berasa. Maka jangan heran kalau dengar kisah para orang-orang soleh, para aulia ya, para orang soleh, para aulia itu, subhanallah, kadang kalau ada barang haram aja kecium. Allahyarham, ada seorang Habib ya, Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, dulu di Bendungan Hilir tinggalnya ya, Habib Ahmad bin Hil namanya, Bendungan Hilir. Beliau itu, ini cerita putranya ya, Al-Habib Umar, jadi masih ada saksi hidupnya. Kalau ada tamu mau datang ya, yang dia tahu bawa sesuatu yang haram, dia ngumpet ke atas, suruh anak yang nemuin. Abah nggak mau nemuin, dia bawa duit haram, hasil nipu orang, atau hasil hasil korupsi, dia bisa tahu. Oh, udah. Ntar bentar lagi Umar, orangnya udah sampai dikit lagi sini. Abah mau ke atas, Umar temuin. Oh, maksud mau ketemu juga, ya kan? Akhirnya turun, mau ketemu juga turun, nggak percaya gitu. Ente ini uang dapat dari ini dibacain semua. Jadi anak nggak mau terima. Ada satu orang tukang objek, tukang objek nih, ya mungkin ada hasilnya yang nggak benar. Datang ke rumah Habib, namu, dia mau kasih tahu doang, girang banget Bib, dapat objekan, gitu. Ya udah ente pulang kasih amalan sama Habib, baca amalan, baca ini jalan ya, udah sekarang pulang nih, temen anak istri, itu kan. Habib nih gak kepengen uang ini dimakan, karena tahu ini barang haram, tapi mau ngasih tahu nggak tega, karena orangnya mau meninggal dunia. Abah kenapa? Kasihan Umar, ini orang bawa duit haram,
Abah kasih amalan, ya, biar cepat baca, Allah biar terima taubatnya. Dia nggak sampai rumah, meninggal di taksi dah. Itu taksi diambil orang. Alhamdulillah berarti istrinya nggak makan barang haram. Nggak lama selang dapat kabar si fulan meninggal dunia. Ada tamu datang, Habib, si fulan meninggal dunia. Aku lihat. Udah baca ini, baca sekarang, nyampe nggak dibacain. Biar supaya apa? Diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa? Hatinya bersih, selalu sama Allah. Habib Ahmad itu terkenal orang yang senantiasa wiridnya itu Quran. Habib Ahmad itu, namanya Ahmad Ambon, Habib Ben Hil. Dia punya 4 macam mushaf. Ada mushaf buat khatam sehari, 3 hari, 10 hari, sebulan 40 hari. Kalau udah khatam, dikumpulin, nanti disedekahin, wakafin masjid. Beli lagi yang baru, baca lagi itu mushaf. Jadi Ahlul Quran, nur cahayanya Al-Quran. Baik, saya pernah ketemu satu orang yang pergi haji sama Habib Ahmad dulu. Pernah pergi haji sama Habib Ahmad. Jadi waktu di Arafah, ya, beliau nyaksiin orang ini. Setiap Habib Ahmad baca Asmaul Husna, lagi di Waquf Arafah, dia baca Asmaul Husna, itu banyak orang yang nyaksiin, dan beliau yang Amal Fakir ini nyaksiin di hari itu. Bahwa setiap beliau baca nama Allah, ada kayak asap gitu berputar ke arah langit. Saya baca Ar-Rahmanu, dari mulut ini keluar asap, tulisan Ar-Rahman. Jalla Jalaluh, naik ke atas. Ar-Rahimu, Jalla Jalaluh, tuh gitu. Gimana? Betul udah hati sama Allah Ta'ala, gimana? Tapi gak banyak tidur, gak beliau, Masya Allah. Gak banyak tidur. Hah? Kenapa? Iya, ya emang gak banyak tidur, jadi katanya begitu. Ya. Kan disebutkan air begitu, ya. Faman aradal ula sahiral layali. Orang yang paling dapat puncak yang tinggi dalam segala urusan, ilmu, amal, jabatan, sahiral layali. Matanya harus banyak melek di malam hari. Ya. Santri ngaji, ngafalin, tidur jam 12, setengah 1, bangun jam 3. Udah gitu. Kalau sekarang mah gampang. Sekarang bangun mau ngapain? Mau makan. Ya. Atau sekalian ngumpet, cus, ngilang dah, aman jadi, ya kan? Mau isya, mau traweh, mau sahur, subuh, nggak ada semua. Di mana sih Fulan? Lagi khalwat. Baik. Wa kullun min haula la yumkinu an yu'abbira an sababi ma'rifatih. Dan setiap dari orang-orang yang ahli tadi itu, banyak dari mereka yang nggak memungkinkan untuk apa? Menggambarkan sebab pengetahuannya. Paham nggak sih? Ngerti ya? Karena nggak bisa. Atau gimana dah? Ya, cuman kata kuncinya, kalau selalu bersama Allah, selalu bersama mumarasah dengan Al-Quran, maka dia akan diberikan. Karena Al-Quran itu kan cahaya, menerangi segala hal, menerangi mata, jadi mata tajam. Nah kita matanya apa? Bikin dosa mulu, ya. Telinganya diterangi, jadinya bersih, tajam. Hatinya, pikirannya, gitu. Wala yuqimu 'alaiha dalilan. Ya, mereka nggak sedikit dari mereka yang nggak bisa menyebutkan, ya, atas satu masalah tadi dalilan li ghairi, dalil terhadap yang lain. Cuman anak tahu aja deh. Emang itu paham dalilnya, cuman anak nanti yang lebih cari dah, gitu. Paham enggak? Nah, itu. Wa ayatu dzalik, dan tandanya hal tersebut, annahu, sungguh, yu'radu, ditampilkan, al-hadithu al-wahidu, hadis yang satu atau sebuah hadis, ala jama'atin mimman ya'lamu hadzal ilma. Ya, di hadapan sekelompok orang yang mengerti ilmu ini nih. Ilmu apa tadi? Firasah. Kan Nabi pernah bilang juga, ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati tentang firasatnya seorang yang mukmin sejati. Dia bisa melihat dengan cahayanya Allah. Nah, tapi dikasih teorinya bisa nggak? Bisa. Tuh. Ya. Fayattafiquna 'alal jawab fihi min ghairi muwatta'in, min ghairi muwatta'ah. Mereka sepakat untuk memberikan jawaban, ya, dengan tanpa adanya apa? Adanya kelambatan, adanya kesalahan, enggak. Wa qadim tahana minhum ghairu hadza marratan fi zamani Abi Zur'ah wa Abi Hatim fawajadal amr ala dzalik. Ya, sampai pernah diuji dari kalangan orang-orang begini nih yang punya firasat yang tajam tadi, ya.
Walaupun nggak bisa menjelaskan teorinya, nggak hanya sekali di zaman Abu Zur'ah wa Abu Hatim, fawajadal amr ala dzalik, lalu mereka mendapatkan bahwa hal itu nyata. Faqala sa'il, maka berkata orang yang bertanya, asyhadu, aku bersaksi, anna hadzal ilma ilhamun. Ini ilmu adalah ilmu ilham. Nah, cuman kan kalau ilham susah jadi hujah kan? Nah, oleh karenanya hujah yang paling pas kesesuaian sebuah riwayat dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah hujjatul balighah. Al-Qur'an adalah hujjatul balighah. Susah. Ya. Hadza kalamul Hafiz Ibn Rajab. Wanzur baqiyatahu fi syarh hadits as-sabi' wal 20 min kitab Jami'il Ulumi wal Hikam li ta'rifa miqdara ijtihadil muhadditsin fi tanqiyatil hadits minal kadhibi wad dakhil wa syiddati bahthihim, ya, wa syiddata bahthihim fi naqdir ruwah. Nah, ini kalamnya Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Rajab. Maka lihatlah sisa penjelasannya, ya, dalam syarah hadis yang ke-27 dari kitab, ini ada kitab namanya Arbaun Hadis, ya, punya Ibnu Rajab, namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, agar kamu kenal nilai dari kesungguhan para ahli hadis dalam membersihkan hadis dari apa? Kebohongan dan juga susupan palsu. Dan juga kamu akan kenal kesungguhan membahasnya mereka dalam mengkritik para perawi hadis. Waqad syahida, dan sungguh telah bersaksi al-mustasyriqun. Siapa itu mustasyriqun? Bahasa kerennya orientalis. Kenapa disebut orientalis? Mustasyriq diambil dari kata-kata syarqun, timur. Ya, pertama bisa diartikan orang-orang yang punya wajah oriental, wajah timur. Kedua, orang-orang yang punya fokus penelitian tentang keistimewaan bangsa timur. Maka kebanyakan orang-orang orientalis ini orang barat. Namanya mustaghribun. Paham nggak? Artinya orang-orang barat nih, atau Gorbiyun. Nah, mereka ini meneliti dari dulu nih, dari zaman dulu, ya, meneliti tentang kawasan timur dan timur tengah. Ya, namanya mustasyrik, bahasa kitanya orientalis. Kalau mubasyirun namanya misionaris, al-mubasyirun. Para orientalis telah bersaksi bi anna qawaidan naqdi allati assasahal muhadditsun, kaidah-kaidah kritik dalam hadis yang didirikan oleh para ahli hadis, itu la yujadu mithluha, tidak dijumpai yang semisal fi ummatin ghairil muslimin, di umat selain orang-orang muslim. Nah, sekarang mau nggak dari kita nih jadi orang yang punya mata tajam gitu? Namanya nanti hadik kan namanya? Mau nggak jadi orang yang hadik bener-bener? Jadi al-hadik bener. Namanya hadik kan? Udah hadik abqari, mau nggak jadi al-hadik al-abqari? Satu. Oh, berat. Ente belum apa udah berat. Tanya mau dulu, bilangnya berat. Gimana judulnya? Ente kira emang ngurusin istri kagak berat? Enak aja ente. Mau jadi seorang yang hadik, pertama, ya, harus mumarosah dengan kitabillah. Nih, ini yang model ini kan udah langka nih. Kan model gini udah langka ya. Ya. Nah, jadi kalau pengen jadi seperti ini, pertama harus mumarosah, berteman dekat setia dengan Al-Qur'an. Qira'atan wa tadabburan wa tilawatan. Nih. Tuh. Menjadi seorang hadik, untuk menjadi seorang punya mata yang tajam, biar tahu mana yang palsu mana yang enggak. Nih. Qira'ah, tadabbur, tilawah. Yang kedua, jaga makanan kita. Makanya orang-orang orientalis udah paham, ya. Mereka punya di antara konsep memerangi umat Islam itu bagaimana lembaga yang isinya adalah kaderisasi ahli-ahli Quran, ahli hadis, ahli sunnah, ya, ahli usul, ahli ilmu syariat Islam. Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke sana? Untuk apa? Memberikan bantuan berupa asupan biar santri, ustadz, kiai makan makanan yang tidak bagus.
sehingga tidak bisa menjadi orang-orang yang memiliki firasah yang shadiqah, ilhamun yang khas. Tuh, caranya begitu. Datengin kiai-kiai, apalagi kiai-kiai dulu kan. Ya, Allah yarham, saya punya guru Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Karena saya khidmah di dalam, jadi sedikit banyak dengar cerita beliau langsung. Jadi kiai itu waktu saya sebelum pulang pindah dari Langitan tahun 95 ke Pujon, Nurul Haromen, beliau itu cerita bahwa beliau punya tabungan sekian banyak duitnya. Dari mana Yai? Yai itu aku izan nek wong maringi amplop ora tak nggo mangan, disimpen aja. Beliau hanya makan dari hasil keringatnya dari sawah yang beliau yakini itu halal. Paham gak nih? Makanya doanya manjur. Beliau kalau dapat sumbangan, maaf, dulu dari pemerintah, dari Departemen Agama, beliau suruh gunakan untuk fasilitas di seputar WC MCK. Di Langitan dulu, di Pondok Pesantren Langitan itu, di asrama pesantren, nggak ada WC, nggak ada. Untuk buang kotoran, yang ada hanya untuk kencing mandi. Jadi santri semua buang hajat besar, BAB, itu di belakang di sawah. Dibikin ruangan untuk buang air itu panjang. Ya, bisa ada mungkin 25 atau 30 WC MCK. Namanya Gedung Putih. White House. Cat putih emang, cat putih. Dulu WC-nya tuh nggak pakai lengkungan, paham nggak? WC-nya itu yang langsung pipa lalu dia celung. Jadi kalau kita itu kelihatan hatta habis cebok, karena itu numpuk di bawah semua. Ya, jadi gasnya tinggi tuh gasnya. Dulu ada satu teman yang ngerokok di situ, karena belum umur kan dia ngumpet-ngumpet rokoknya, ngerokok di situ, ya, dibuang rokoknya di situ, keluar api, ininya kebakar, ya gas semua isinya. Dulu tuh belum ada pengolahan gas ituan, gas dari septic tank itu kan bawahnya gas semua itu. Kalau sekarang udah banyak daerah tuh dibikin gas, ada yang dibuat dapur, ada yang buat listrik tuh. Dari mana? Dari kotoran di septic tank kumpulan itu, tabungan itu. Ya, septic tank pusat. Nah, itu Yai Faqih, Allah yarham, ya, yang saya saksikan mata saya, telinga saya, itu kalau mesti ada, beliau nggak tolak. Bukan berarti ada orang datang dari depan agama bawa bantuan, beliau, enggak. Beliau datang baik-baik, kasih nasihat baik-baik, nasihat untuk bertakwa. Uangnya itu disuruh bawa. Gawat nang Rois Am kono. Rois Am itu apa? Yang ngurus pondok. Ya, pesen ojo kanggo madrasah, ojo kanggo arah sama santri, ojo kanggo urusan musola. Wis gawa nang WC putih, gedung putih kono, buri. White House. Jadi untuk mungkin bikin jalanannya, ya, untuk intinya nggak boleh masuk ke perut. Nah itu. Nah sekarang ini musuh-musuh Islam pintar, datengin pesantren, Assalamualaikum Kiai, kita dari perusahaan, notabene Cina, non Muslim, bukan Cina Muslim ya, Tionghoa baik yang Muslim, kayak Pak yang punya JNE, ya kan, yang Pak Yusuf Hamka juga Masya Allah tuh orang-orang baik ya, yang baru masuk Islam itu Fitria, terus katanya juragannya, bosnya Samsung juga, ya Muslim tuh, Korea, JNE yang mau bangun 100 masjid, nah, itu maaf bukan iklan ya, cerita doang. Ini perusahaan-perusahaan yang milik non-muslim ini, baik dari kalangan Tionghoa maupun yang lain, itu mendatangi pesantren. PDKT dengan para kiai, mereka bahasanya halus. Kiai, ini kiai memang zaman sekarang kan banyak kiai-kiai yang suka bikin proposal, ya, nyebar proposal, minta bantuan. Nah sekarang udah nggak zaman kiai, nggak bagus juga Islam, citranya jelek, ya kan? Kan cakep tuh bahasanya. Nah, nanti ini kita kerjasama aja Kiai dengan perusahaan kita, anak-anak Kiai, ya kita angkat jadi komisaris di perusahaan. Nah, pertama berarti makan apa? Gaji komisaris. Kan komisaris kerja apa? RPU doang, tanda tangan RPU ya kan? Ya kan, rapat. Nah, nanti ada dana CSR, kita peruntukkan untuk pesantren. Nah itu. Jadi pesantren dimasukin uang-uang apa? Yang ya minimal syubhat. Tapi kan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Al-wara kulal wara bukan fitarkil muharramat,
Wara itu meninggalkan yang syubhat, bahkan yang mubahat sekalipun. Itu sekarang pesantren gituin, apalagi kemarin waktu zaman kampanye. La ilaha illallah. Alhamdulillah guru-guru kita yang kita hormati, kita muliakan, Allah jaga dari itu semua. Abina kayak ya, Allah jaga dari itu semua. Walaupun banyak pesantren-pesantren yang menerima bawaan cover isinya fulus, masya Allah, dari 01 saat itu, ya. Nah, kan kita tahu dari mana uangnya, ya kan? Nah, kadang-kadang ada yang malah bangga, alhamdulillah, Anda dapat satu cover, satu tas. Yang hasilkan juga guru-guru kita ini ya, kalau diundang pejabat-pejabat, wala terima uang. Wala terima uang. Makanya insya Allah doanya manjur, ucapannya makbul. Tuh. Itu kan. Saya pernah godain, saya punya guru kita ini, Allah yahfadzuh, Ustaz kita, Ustaz Hussein. Kita diundang kejaksaan. Saya ikut nonton, temenin. Nah, mau pulang, habis ceramah di sana, kasih amplop tebel segini. Kalau duitnya 100 ribuan berapa tuh kira-kira? Ya. Hah? Coklat segini, tebel. Ya, bukan segini, bukan. Ustaz, terima kasih. Saya nggak terima inian. Saya udah terima kasih diundang, diizinkan bisa menyampaikan Al-Quran di hadapan para pejabat. Lah Habib ini kita Habib ini tulus. Ya, terima kasih. Kalau mau paksain juga, Anda terima, Anda balik lagi. Dah, buat ini aja dah, masjid aja. Ustaz, kalau nggak mau kasih kita aja. Kalau nggak mau itu, saya bilang itu Ustaz. Buat pondok saya lagi perlu Ustaz. Ente, Allah terkirim yang bersih, bukan yang beginian. Tahu nggak? Tuh. Nah kayak begitu gambaran ya. Baik. Nah ini kalau mau jadi seorang yang al-hadhiq, al-abqari, oh, semalam cuma 2 jam aja tidur, siang 1 jam. Allah. Kan kalau mau ya, agar namanya serupa dengan orangnya, al-ism kama musamma. Yang namanya doang, ya kan ya. Ada orang namanya misalnya siapa? Muslim, kelakuannya kafir. Ya kan ya. Ada orang namanya siapa? Soleh, tapi lagunya toleh. Ya kan? Itu kan? Macam-macam malah hal. Nah, ya, itu perlunya namanya, walaupun nama tafaul ya. Optimis, sikap optimis untuk apa namanya? Dapatkan satu kebaikan, tapi perlu diupayakan. Itu. Baik. Ridho, nama Ridho, ya kan ya? Pokoknya Ridho mulu, ya kan? Nama Qamarun, ya kan? Bagaimana saya cahaya nyerah mulu? Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Quran, oh ya kan? Jangan jauh dari majelis ilmu, itu. Hah? Lah emang cahaya bisa tampak tuh kapan sih? Ketika gelap lah. Baik. Nah, wal maksud tujuannya adalah annal amala bil hadits sahih as-salim minal illah wajibun. Beramal dengan hadis yang sahih. Yang sahih sanadnya. Karena saya terang berikutnya ya. As-salimu minal illah. Tuh, jadi di matannya nih ya. As-sahih yang sahih sanadnya, as-salim yang selamat matannya minal illah dari penyakit itu wajibun. Wajib hukumnya, walakin yadhunnu katsirun min ahli ilmi. Namun tetapi ada dugaan, menduga, siapa yang menduga? Katsirun min ahli ilmi, banyak dari ahli ilmu, annal haditsa, sungguh hadis idza sahha, apabila sudah sahih sanadnya, wajibal amal bihi mutlaqan. Ya, wajib diamalin secara mutlak tanpa pakai catatan. Wa hadza ghairu sahih. Ini pemahaman tidak sahih. Pastikan dulu matannya sahih. Artinya kalau bahasa beliau enak nih. Kalau sanad namanya sahih, kalau matan namanya salim. Paham enggak? Biar enak tuh bahasanya. Mana salim? Enggak ada. Bal yushtaratu, nah bahkan disyaratkan juga fi wujubil amal bihi, dalam wajibnya beramal dengan hadis yang sahih sanadnya, alla yakuna syadzan. Tuh, dengerin tuh. Alla yakuna syadzan, hadis yang sahih sanadnya itu tidak boleh syadz.
Apa saat itu? Ada keganjilan, ada keanehan. Ya, yang sudah sesuai dengan kaidah. Wa alla yakun lahu mu'arid. Dan di hadis itu tidak ada yang berseberangan. Itu. Jadi kalau sanadnya sahih, matannya tidak salim, maka belum bisa diamalkan dan enggak wajib diamalkan. Wa na'ni bisyudzud. Dengerin nih. Sekarang saya jelasin maksud saya dengan syadz itu apa sih? Mukhalafatul hadis lima tawatara. Hadisnya sekalipun sanadnya sahih, tapi matannya berseberangan dengan riwayat yang mutawatir. Yang paling mutawatir apa? Yang paling mutawatir apa? Ya Al-Quran lah. Maka kalau ada hadis sanad sahih berseberangan dengan Al-Quran, yaitu sumbernya yang paling mutawatir, kalau bahasa kampung kita, biangnya mutawatir, maka hadis itu nggak wajib diamalkan, ya kan? Bahkan boleh ditolak. Au lil qawaidil muqarrarah, atau berseberangan dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Dengan tadi 5 syarat hadis sahihun salimun. Tuh. Wa hadhihi ta'ifatun minal ahaditsi syadzati ma'a bayani wajhi syudzudiha. Dan inilah secuplikan kecil dari hadis-hadis yang ganjil disertai penjelasan arah atau sisi keganjilannya. Walam aqsud al-isti'ab, saya enggak bermaksud menyebutkan secara menyeluruh, enggak, ini kan dikit doang. Ya, kalau mau ya pelajari lagi. Yang penting ini kaidahnya udah paham kan? Gitu maksud beliau. Wa innama dzakartu jawab lagi. Hanya pastinya aku zakartu sebutkan ini amthilatan sebagai contoh-contoh takunu yang bisa menjadi contoh ini namudajan. Apa namudajan itu? Ya, laksana katalog itu. Apa katalog siapa? Ya katalog sih ya. Namudajan itu katalog. Jadi ini nih, begini contohnya. Nanti bisa checklist ikut seperti ini. Nah, yuhtada biha fi hadzal bab, yang bisa jadikan petunjuk biha dengan amsilah tadi, contoh-contoh tadi, fi hadzal bab, dalam bab ini. Apa itu bab? Hadis-hadis yang tertolak. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah, atau hanya dengan Allah lah kita mendapatkan pertolongan, kemudahan untuk mengetahui hadis yang bermasalah dan juga bisa mengamalkan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan. Al hadisul awal. Sudah jam 5.30, kita cukupkan sekian dulu. Saya serahkan waktunya kepada host kita, yaitu Ustadz Gondrong, Anton Gondrong, Mu'alim Gondrong, Masya Allah. Fadal. Ada ini kak komentar di Facebook? Nah, tidak ada, karena sore ya. Alhamdulillah, baru saja kita selesaikan materi kita pada kitab Qawaid Maqsudah. Gimana guru? Belum udah setengah 6 apa mohon pertanyaan? Ya, kayaknya Ada pertanyaan dari kemarin? Ada pertanyaan dulu. Kemarin baik. ini ada pertanyaan sih udah sempat ya. Coba mungkin bacain komentar dari komentar Facebook nih. Ada yang komentar bikin kesimpulan bagus nih tentang kajian sore ini. Coba dibacain. Baik. Nanti ke sana bukan di situ. Hayya, tidak bisa dipindah. Masya Allah. Coba bacain ini. Ada beberapa yang menyimak nih di Facebook. Dari siapa? Dari Facebook, dari Bapak Nugroho Laison ya. Ayo, Rabbana yahfadhu insyaallah wa yubarik fi. Beliau berkomentar pelajaran penting yang pertama, sanad sahih, matan salim, tidak syadz, tidak bertentangan dengan yang mutawatir terutama Al-Quran. Bagi yang punya ilmu, ilham atau firasat, merasa tenang menerimanya. Semestinya hadis sahih dan salim tersebut membawa aura khusus, mendekati sensasi tatkala menerima Al-Quran. Barakallahu fikum. Khulasa yang bagus. Ya, alhamdulillah. Ada yang menyimak dengan benar-benar nyimak fokus. Alhamdulillah. Beliau memberikan kesimpulan. Ya. Intinya sih tergantung lagi-lagi seberapa jauh mumarosah kita dengan
ketika hadis itu harus disandarkan dengan ahsanul hadis, yaitu Cakep itu. ahsanul hadis, maka kita bisa men-scanning kalau bahasa guru kita, atau mengidentifikasi mana hadis yang memang berasal dari Rasulullah, mana yang hadis itu terasa muskilah. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami cukupkan sampai di sini. Dari kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutril untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar. Salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa bersama, jangan lupa kalau besok memang gurunda kita Ustadz Ali Ismail masih kurang sehat, maka tidak ada libur, tetap ngaji di Zoom. Ngajinya yang kita akan saya gantikan insyaallah taala. Tolong dikabarkan Bapak operator dan host ya, jangan ada libur, isi waktu dengan ngaji, tidak boleh libur. Dan kita jangan lupa doakan hari ini ada yang tasyakuran, mungkin karena beberapa waktu lalu dia berulang tahun ya, hari ini menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Adinda kita Muhammad Ramzi. Mudah-mudahan Allah berikan berkah umurnya ya, dekat jodohnya, luas rizkinya insyaallah taala. Baik, tentu kita doa dengan sama-sama. Ayo ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna. فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عدادة السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras ake duit ake kanggo ngaji lungo haji barokai nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras ake duit ake kanggo ngaji lungo haji barokai nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah luberkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barokahnya Nabi Wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa hari Jumat lusa haul Sayyidah Khadijah Al-Kubra, haul Gurunda Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita akan menyiapkan nasi kebuli ya, yang pada mau bawa makanan, nyumbang makanan untuk dibagikan untuk orang buka puasa, ahlan wa sahlan. Yang mau kirim uang, transfer fulus, silakan juga. Mau beli buah, durian, pisang, hubungi
frozen. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wa ma uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabul, insyaallah kabul.